warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas boleh memimpin doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai lebih lanjut kegiatan hari ini, ada baiknya Ibu berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Lingga Ayuning, biasa dipanggil Ibu Lingga. Di sini Ibu sebagai guru BK baru di kelas 7D. Nah, hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Baik, hadir semua ya. Oke. Udah ada yang tahu kita di sini mau ngapain aja? Mau ada kegiatan apa seperti itu? Oke, belum tahu ya. Oke, Ibu jelaskan. Di sini kita akan bermain atau memberikan materi juga dari Ibu, juga dari kalian tentang bimbingan klasika. Nah, bimbingan klasika sendiri itu adalah suatu bimbingan yang ada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini kita akan menyampaikan suatu materi dari Ibu. Itu akan menjelaskan tentang perilaku asertif. Jadi kita materi hari ini adalah perilaku asertif. Nah, langsung aja kita pembahasan kita ya. Yang pertama adalah menerapkan perilaku asertif dalam diri. Apa sih perilaku asertif itu? Jadi perilaku asertif adalah sikap atau perilaku pribadi yang menyangkut ekspresi keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, serta perasaan-perasaan secara tepat, jujur, relatif terbuka, dan berlangsung mengarah ke tujuan. Jadi itu secara sederhananya itu kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan baik, dengan tidak menyakiti orang lain, juga tidak menyakiti perasaan kita sendiri, seperti itu. Nah, kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu aspek-aspek perilaku asertif. Nah, aspek-aspek perilaku asertif di sini ada 6 poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Baik, terima kasih ya untuk pendapatnya. Jadi, mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia adalah bagaimana cara kita menempatkan posisi kita. Misal, posisi kita itu di antara kedua belah pihak yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, sebisa mungkin kita juga menyampaikan pendapat, tetapi juga tidak menyakiti kedua belah pihak, seperti itu. Nah, poin yang kedua di dalam aspek perilaku asertif adalah bertindak menurut kepentingan sendiri. Jadi di sini kita bukannya kita berlaku jelek kepada orang lain seperti tidak menuruti orang lain, kita boleh menuruti perkataan orang lain, tapi kita harus ingat kita tidak boleh melupakan kehendak kita sendiri. Jadi kalau sama dalam suatu forum atau kalian sedang berada di dalam kegiatan diskusi, entah diskusi kelompok di dalam kelas seperti presentasi atau di dalam organisasi, itu kan pasti kalian tidak jauh dari kata diskusi. Nah, di situ kita tuh harus berani menyampaikan pendapat. Nah, jika ada teman kita yang berbicara seperti ini, kamu nggak usah menyampaikan pendapat, diam aja. Kamu nggak boleh menuruti kata-kata teman kamu. Karena apa? Kamu kan pasti punya pendapat sendiri dan kamu berhak untuk menyampaikan pendapat kamu, seperti itu. Paham semuanya? Baik, paham ya Ibu jelaskan. Ini terkait aspek perilaku asertif yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu membela diri sendiri. Jadi di sini itu pasti kita sering kan mendapat kritikan atau saran dari orang lain. Nah, ada baiknya kita juga jangan jatuh. Maksudnya kalau sama kita dapat kritikan tuh jangan kayak ya udah iya diterima, tapi kita harus berani membela diri. Karena apa? Terkadang kita juga punya pendapat lagi terkait dari pendapat orang lain atau dari umpan balik yang diberikan orang lain kepada kita, seperti itu. Nah, poin yang keempat adalah mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan perasaan kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita senang? Apakah kita cemas? Apakah kita mempunyai rasa yang seperti itu? Kita harus berani mewujudkan atau menjelaskan kepada orang lain lewat kita berpendapat, menyampaikan apa yang dalam pikiran kita, seperti itu ya anak-anak. Nah, poin yang kelima adalah menetapkan hak-hak pribadi. Nah, di sini kita pasti punya kewajiban ya, kewajiban kita belajar. Nah, hak kita kan juga harus pasti mendapatkan ilmu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kayak sama kita mendapat kewajiban bisa ikut diskusi seperti itu, tapi kita juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, seperti itu. Nah, poin yang keenam dalam aspek perilaku asertif ini atau poin yang terakhir adalah tidak menyangkal hak-hak orang lain. Jadi di sini itu seperti yang Ibu di awal tadi jelaskan, jadi kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi harus
kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kan ada perempuan dan juga laki-laki. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Terkadang perempuan itu lebih sulit untuk menyampaikan pendapat karena apa? Mereka itu lebih sensitif, benar tidak? Iya kan, benar sekali. Jadi perempuan itu lebih terbawa perasaannya. Jadi mereka itu kadang terlalu sulit untuk menyampaikan pendapat karena saya pengen menyampaikan pendapat tapi nggak enak, nanti takut menyakiti orang seperti itu. Kan nggak masalah kalau kita mau menyampaikan pendapat ke orang, tetapi harus diingat kita tidak boleh menyakiti orang lain itu. Nah, poin yang kedua adalah harga diri. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi perilaku asertif yang termasuk dalam harga diri yaitu kita itu mampu untuk meningkatkan harga diri kita. Maksudnya apa? Kayak sama tadi yang Ibu jelaskan, di dalam aspek itu kan ada kayak pembela diri. Nah, di sini itu terkadang kita kan sering dikritik yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kita tuh harus berani bukan menolak tetapi gak menerima, tapi kita juga harus lihat orang yang mereka yang mengkritik kita itu apakah benar, maksudnya kayak berarti saya kurangnya benar ini ya, atau kayak memang dia itu menjatuhkan diri kita. Seperti itu kan juga ada kayak mengkritik untuk membangun, juga kritik menjatuhkan kita. Kita harus bisa membela diri dan juga menghargai diri kita dari kritik atau saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, poin yang ketiga yaitu kebudayaan. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali kan sukunya? Iya, banyak sekali, ada banyak sekali juga. Kita tuh ada peraturan juga lah. Jadi kan sama kalau di Jawa, orang Jawa itu peraturannya bagaimana, orang di Papua itu peraturannya bagaimana. Kita juga terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahasa seperti itu. Nah, kita itu tidak bisa terlepas dari kebudayaan. Jadi maksudnya apa? Setiap kebudayaan itu memiliki peraturan sendiri-sendiri. Jadi contohnya kebudayaan yang ada di Indonesia itu kan dari berbagai macam daerah. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Nah, kita ambil contoh ada aja yang di Jawa. Jawa itu kan banyak sekali juga. Ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga yang lainnya. Nah, kalau di DKI Jakarta itu mungkin mempunyai tata tertib atau peraturan, contohnya itu seperti ini. Boleh menyampaikan pendapat, tidak memiliki peraturan khusus jika menyampaikan pendapat itu berbeda usia. Jadi sama kayak kita menyampaikan pendapat kepada orang yang lebih tua di dalam suatu forum itu nggak usah melihat usia orang itu atau posisi orang itu, tidak masalah. Tapi kalau di Jawa Timur itu pasti memiliki ciri atau tata tertib tertentu, seperti hanya kita boleh menyampaikan pendapat di dalam suatu forum, tetapi kita tidak boleh melampaui batas. Jadi harus ingat orang itu memiliki usia yang jauh di atas kita, lalu kedudukan yang jauh di atas kita, seperti itu. Jadi paham ya semuanya anak-anak. Nah, poin yang terakhir di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif adalah tingkat pendidikan. Nah, di sini sangat penting sekali. Jadi semakin tinggi kalian pendidikan, semakin tinggi juga wawasan kalian, semakin tinggi juga cara berpikir kalian, tutur kata kalian, sopan santun yang harus kalian tambahkan dalam hidup kalian. Jadi kalau waktu TK semisal ya, kalian belajar tentang warna, angka, seperti itu. Nah, nanti ke SD kita belajar tentang penjumlahan, lalu tentang berbagai macam hewan itu ada golongannya. Lalu ke SMP kita mengenal hewan itu dari ciri-cirinya juga, bisa dari segala perbedaannya dari hewan satu ke hewan yang lainnya lebih mendetail lagi, seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkatan kita, semakin bertambah pula wawasan kita untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita bisa menyampaikan pendapatnya tuh dengan lugas, lalu dengan fakta atau dengan perkataan yang baik juga, seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, belum ada pertanyaan, Ibu boleh jelaskan ya. Nah, yang poin terakhir adalah manfaat bertingkah laku asertif. Yang pertama adalah dampak yang nyata. Ini yang tahu dampak yang nyata itu bagaimana? Baik, terima kasih untuk pendapatnya ya. Terus Ibu jelaskan atau Ibu tambahkan. Jadi dampak yang nyata itu kita memiliki keuntungan yang nyata. Seperti apa? Kita bisa fokus terhadap suatu masalah, lalu kita bisa seperti untuk menyelesaikan pendapat atau menyelesaikan masalah itu kita tuh lebih terfokus. Jadi tidak pikiran tuh tidak bercabang kanan kiri atau atas bawah, seperti itu ya. Nah, poin yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi di saat kita
kita berani menyampaikan pendapat, kita itu akan merasa percaya diri karena apa? Oh, berarti saya berani berbicara di depan umum seperti itu. Jadi kan beda sekali kalau kalian di dalam suatu kegiatan di dalam kelas kan ada presentasi seperti itu. Nah, kalau kalian nggak menyampaikan pendapat atau kalian punya pendapat tapi nggak berani berbicara, pasti kan dalam hati kayak bilang aku pengen ngomong tapi nggak berani, sampai akhirnya kegiatan itu selesai kalian nggak menyampaikan pendapat, jadi kan kalian kayak percaya dirinya menurun. Tapi kalau kalian selama di dalam kegiatan itu berani untuk berbicara, menyampaikan pendapat untuk ke teman atau bertanya seperti itu, tuh akan meningkatkan kepercayaan diri kita jadi yakin kepada kita seperti oh, berarti aku mampu ini, aku berani berbicara di depan umum seperti itu. Nah, yang ketiga, yang poin terakhir dalam manfaat bertingkah laku asertif adalah memperkaya hubungan. Jadi kita tuh akan memiliki hubungan yang lebih luas. Misal ya, kita sebelumnya cuma berani berpendapat di dalam kelas. Jadi kan teman-teman kita di dalam kelas seperti itu. Lalu kita ikut organisasi. Dalam organisasi pastinya kan tidak dari dalam teman-teman di kelas juga, pasti dari yang lain kelas, lalu mungkin ada dari adik tingkat atau kakak tingkat, atau mungkin guru-guru juga ikut seperti itu. Nah, itu bisa memperkaya hubungan dengan kayak kita berani mengutarakan pendapat kita dalam forum diskusi organisasi itu. Jadi kita bisa dikenal oleh orang, oh sama misal kita saat menyampaikan pendapat, kita itu kayak diingat sama orang kayak oh, anak itu berani loh menyampaikan pendapat dalam orang pendapat dia di dalam forum yang nggak begitu besar, tapi ini cukup untuk dia belajar untuk menyampaikan pendapat di dalam forum yang sifatnya lebih terbuka atau lebih umum seperti itu. Jadi itu ya penjelasan Ibu terkait dengan materi kita, yaitu perilaku asertif. Nah, ada yang mau tanyakan dari sini? Oke, tadi tanya ya jenis kelamin ya. Jadi itu maksudnya itu kayak kita laki-laki itu lebih mampu atau dia lebih lugas saat menyampaikan pendapat, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dia bisa tidak percaya diri, mungkin dia bisa anaknya pemalu, jadi dia lebih tidak bisa menyampaikan pendapat, dan wanita kadang bisa lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Jadi dari beberapa faktor ini tuh tidak hak paten atau tidak stuck di situ aja ya. Ini hanya beberapa dan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kayak seumpama koki itu kan sekarang nggak perempuan aja ya kan, laki-laki kan juga ada. Jadi sekarang itu kadang perempuan itu juga bisa berani, kadang cowok itu bisa takut untuk menyampaikan pendapat maupun sebaliknya. Nah, kita kan udah menyampaikan pendapat kita hari ini, dari Ibu juga, dari kalian juga sudah menyampaikan pendapat menurut kalian tentang perilaku asertif itu apa, seperti dalam aspeknya, faktor, lalu manfaatnya itu seperti apa. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini kan kita tadi udah sepaneng ya, kita bermain-main dulu. Nah, di sini Bu ada game namanya 3B, yaitu bertepuk, bernafas, berhitung. Jadi kita urut bermain, nanti urutannya seperti itu. Nah, jadi kita bisa mulai ya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah bermain dengan Ibu juga, menyampaikan materi. Sebelum Ibu menutup hari ini ada baiknya doa terlebih dahulu. Terima kasih. Dan pin doa bila ada salah yang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.